Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda bunda yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Haji Naba dan juga Ibu Endah, dan juga Masya Allah untuk sahabat kami dan guru kita semuanya Bapak Muhammad Faisal. Alhamdulillah jumpa lagi walaupun hanya melalui virtual ya. Dan juga guru-guru dari sekolah prestasi global yang sangat luar biasa, semangat untuk selalu mendampingi daripada putra putri yang diamanahkan oleh wali murid kepada kita semuanya. Semoga seluruhnya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dan tetap bahagia dan tetap selalu menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini dalam waktu yang sangat singkat ini, menjelang bulan Ramadan yang hanya tinggal beberapa saat lagi, baik rasanya, baik kiranya kita untuk memperhatikan, melihat apa sih yang sebenarnya untuk kita persiapkan. Karena ini pengajian jelang Ramadan. Iya, jelang Ramadan harus benar-benar dipersiapkan. Ada perumpamaan yang sangat luar biasa, punten. Kita perumpamakan melalui perkataan para ulama. Seandainya ada seorang raja akan berkunjung ke satu tempat, maka raja itu akan mengutus utusannya untuk melihat tempat itu layak untuk didatangi atau tidak. Maka raja itu akan bilang, tolong cek dulu tuh tempat yang akan aku kunjungi. Pantas nggak aku datang ke sana? Tolong cek tempat yang akan aku kunjungi, bagaimana masyarakatnya di sana? Tolong cek tempat yang akan aku kunjungi, seperti apa persiapan mereka untuk menyambut kedatangan. Raja itu mengutus utusannya. Lalu utusannya datang, melihat tempat itu, bagaimana persiapannya, bagaimana keadaannya. Seandainya utusan itu melihat sesuatu yang kurang baik, kurang pas yang terjadi di tempat itu, maka utusan itu akan menyampaikan kepada raja dengan mengatakan, Tuan, alangkah baiknya engkau tidak perlu datang ke tempat itu. Kenapa? Karena tempatnya pun tidak bagus. Bahkan masyarakatnya pun sama sekali tidak mengharap kehadiranmu. Jadi apa? Sebaiknya engkau tidak perlu datang ke tempat itu. Na'udzubillah. Akhirnya tidak datanglah rajanya. Tapi seandainya utusannya itu begitu datang dan memberi laporan, Tuan, Masya Allah, satu kampung itu rumah-rumahnya sangat senang sekali kedatangan. Mereka menyambut antusias. Mereka dengan bangganya menyambut kedatanganmu. Maka langkah baiknya kau bisa datang segera ke tempat itu. Itulah raja akan datang dengan menyuruh utusannya terlebih dahulu, bunda ayahanda. Nah punten, Ramadan ini adalah tamu agung yang akan datang kepada kita. Dan utusannya adalah apa coba? Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah utusannya Ramadan. Inilah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini utusannya Ramadan, yang mana bulan Sya'ban itu melihat kepada kita semuanya serindu apa kita ke bulan Ramadan.
Sedahsyat apa persiapan kita untuk menyambut kedatangan Ramadan? Seandainya kita ini kerinduan untuk menghadapi bulan Ramadan, dengan dibuktikannya bahwa tidak ada di antara kita mungkin mempersiapkan apa saja yang akan dipersiapkan di bulan Ramadan, maka ketika mereka tidak mempersiapkan bulan Ramadan, bisa saja Sya'ban itu bilang kepada Ramadan dengan mengatakan, Tuhan Ramadan, ternyata rumahnya fulan tidak layak untuk didatangi olehmu. Kenapa? Ternyata mereka sama sekali tidak menginginkan kedatanganmu ataupun cuek untuk kehadiranmu. Bagaimana Ramadan ini akan datang kepada rumah kita kalau seandainya kita pun tidak merindukannya, bahkan tidak mempersiapkan. Tapi kalau kita mempersiapkannya, merindukannya kepada bulan Ramadan, pastikan bulan Sya'ban itu akan bilang kepada Ramadan dengan mengatakan, Tuhan Ramadan, ternyata rumah fulan sangat bangga untuk menjadikan tuan rumah dan sangat mengharap kedatangan wahai Ramadan. Maka Ramadan itu akan tiba, akan datang dengan membawa keagungannya. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan? Maka seperti itulah Ramadan akan menghampiri kita. Seandainya kita tidak mempunyai persiapan yang baik, persiapan yang bagus untuk menghadapi Ramadan, begitulah Ramadan pun akan datang kepada kita asal-asalan. Tapi kalau kita mempersiapkan dengan indah, mempersiapkan dengan bagus, Masya Allah, ibu bapak pun akan didatangi Ramadan dengan baik dan dengan luar biasa kesempurnaannya, ketenangannya, dan keagungannya. Ramadan itu akan terasa agung bagi orang yang mengagungkan. Ramadan itu akan terasa nikmat untuk beribadah bagi orang yang tahu tentang keagungan Ramadan. Tapi jika orang itu tidak tahu tentang keagungannya, maka dia akan biasa saja menghadapi bulan Ramadan. Jadi, di poin pertama sebagai muqaddimah, Ramadan itu akan datang kepada orang-orang yang merindukannya. Ramadan itu akan tiba kepada orang-orang punten yang mempersiapkannya. Maksudnya datang dengan apa? Datang dengan keagungannya, datang dengan ketenangannya, datang dengan kemuliaannya. Buat siapa? Buat mereka yang merindukannya. Tapi bagi mereka yang tidak merindukannya, ya Ramadan datang, tapi tidak akan pernah memberikan kemuliaan dan keagungan. Maka di poin pertama, jelang memasuki bulan Ramadan ini, maka punten, sambutlah dengan hati kita bagaimana tentang kebanggaan dan keindahan keagungan bulan Ramadan. Ini adalah poin pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik dan jangan dilupakan. Iya. Ternyata ya Rabbana, kata-kata yang indah dan kata-kata yang sangat luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apa yang harus disiapkan sebenarnya untuk menghadapi bulan Ramadan? Mungkin di antara kita banyak yang sudah mempersiapkan, persiapan agar terbiasa nanti di bulan Ramadan tadarus. Saya mulai sekarang baca Qur'annya terlebih dahulu. Saya katakan itu adalah bagus. Saya akan persiapkan untuk qiyamul lail dari mulai sekarang agar terbiasa nanti begitu Ramadan tidak kaku qiyamul lailnya. Mulai sekarang saya belajar qiyamul lailnya agar nanti Ramadan terbiasa. Saya sampaikan itu juga adalah bagus. Ya. Saya sudah persiapkan di bulan Ramadan ini kira-kira mau takjil, memberikan takjil kepada jamaah ke masjid mana saja. Saya mau infak kemana saja, itu juga sangat bagus. Ada yang mempersiapkan dengan berbagai macam amalan-amalan yang akan dipersembahkan di bulan Ramadan ini. Sekali lagi, itu adalah perbuatan yang sangat bagus sekali. Tapi pun ada hal yang sangat ibu bapak harus perhatikan menjelang bulan Ramadan. Sesuai dengan sucikan hati, raih keberkahan Ramadan. Sucikan hati, raih keberkahan Ramadan. Maknanya adalah nggak bakalan dapat keberkahan Ramadan kalau hatinya tidak suci. Iya, ulangi lagi. Bagaimana Ramadan itu akan dirasakan keberkahannya, kenikmatannya kalau hatinya tidak suci. Tapi kalau hatinya penuh dengan kesucian, Ramadan itu
akan datang dengan keberkahan dan kenikmatan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, simpan dan pegang baik-baik. Maksudnya apa ya suci hati ini? Hal suci hati ini sebenarnya. Tapi nanti kita akan perlebar ataupun kembangkan. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk kita ketahui bahwa ya dalam hadis Rasulullah SAW sangat indah sekali. Apa kata Rasulullah? Rasulullah dengan tegas kata-kata yang sangat indah. Iya. Dalam hadisnya dengan indah sekali Rasul ucapkan, yattali Allah ila ibadihi. Allah melihat kepada hamba-hambanya dari mulai nisfu Sya'ban, di pertengahan bulan kemarin. Di Sya'ban, iya. Allah melihat di pertengahan bulan Sya'ban ini, siapa saja yang minta ampun kepada Allah. Nah itu dia. Minta ampun kepada Allah. Atas apa? Atas dosa-dosa. Terutama dosa syirik. Jadi persiapan yang pertama kali untuk menjelang bulan Ramadan adalah bersihkan daripada dosa yang ada. Karena saat kita memiliki dosa, pastikan dosa itu akan dibawa ke bulan Ramadan, dan pastikan di bulan Ramadan tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya saum. Kenapa? Karena masih bawa dosa. Itu dia usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya. Karena apa? Karena saat dosa itu dibawa ke bulan Ramadan, pastikan indahnya, berkahnya, keagungan Ramadan tidak bisa dinikmati. Kenapa? Karena belum bersih. Bersih daripada apa? Bersih daripada dosa. Dosa yang pertama ini maksudnya adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik. Dosa syirik. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang paling pertama yang harus dibersihkan untuk menjelang bulan Ramadan adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba cek, adakah perbuatan syirik yang kita lakukan? Minta ampun kepada Allah. Coba cek, apakah ada sholat-sholat yang kita tinggalkan 1 tahun ke belakang, 2 tahun, 3 ke belakang? Maka tobatlah kepada Allah. Coba cek, apakah ada yang namanya saum Ramadan yang dulu juga belum sempat ditutup sampai hari ini? Coba cek, bereskan itu. Hubungan ibu bapak dengan Allah tolong selesaikan sebelum masuk bulan Ramadan ini. Mungkin di antara ibu bapak ada yang lalai. Lalai apa? Yaitu dalam masalah urusan dosanya. Kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang paling besar, dosa yang paling berbahaya, iya, yang dimiliki oleh seorang hamba kecuali dosa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Al-Quran mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah dengan tegas mengatakan Allah tidak ampuni dosa. Dosa apa? Dosa syirik. Selain itu Allah ampuni. Subhanallah. Jadi mau masuk bulan Ramadan, sucikan hati. Dari apa? Pertama dari dosa kita kepada Allah. Selesaikan. Tobat pada Allah. Kalau punya utang kepada Allah, bereskan. Utang apa? Misalnya utang nazar, misalnya utang saum, bereskan semuanya. Bereskan semuanya. Dan makanya dalam hadis Rasulullah dengan tegas mengatakan kalimatnya, bulan Sya'ban ini adalah syahrun yang filufihin nas katsir. Artinya apa? Bulan yang paling banyak manusia lalai di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini banyak sekali manusia yang lalai. Lalai kenapa ya? Jawabannya simpel saja. Lalai ternyata tidak mempersiapkan dirinya untuk tobat kepada Allah, menyelesaikan urusan-urusannya dengan Allah, lalai. Sudah tahu waktunya sebentar lagi. Padahal waktu di bulan Sya'ban, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, yang mau mengqadha saum nanti. Akhirnya kan tinggal berapa hari lagi saumnya. Lalai. Kata Rasulullah SAW, bulan yang paling banyak lalai manusia itu adalah bulan Sya'ban. Kenapa? Udah jelas mau masuk Ramadan, tapi masih banyak yang lalai dengan peraturan. Mungkin di antara kita ada
qadha saum yang belum dituntaskan. Padahal kemarin Sya'ban di tanggal 1 bahkan di bulan Rajab panjang waktunya. Tapi kenapa sampai lalai demikian? Nah itulah Rasulullah SAW mengatakan banyak yang bikin atau banyak yang membuat manusia lalai, terutama di bulan Sya'ban. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik ayahanda bunda. Iya. Yang pertama yang harus disucikan di dalam diri kita ini, tidak boleh ada yang namanya syirik. Dosa apapun minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kita. Kenapa? Agar nyaman, agar enak, agar nikmat melaksanakan nikmat ibadah di bulan Ramadan. Ini pertama. 2, kata Rasulullah. Iya. 2, yang kedua adalah banyak orang lalai di bulan Sya'ban ini. Yang pertama tadi karena dosa kepada Allah. Yang kedua apa? Karena dosa kepada manusia. Berapa banyak orang mau menjelang bulan Ramadan, tapi apapun tidak tegur sapa dengan temannya, masih menanamkan kebencian, masih tidak senang untuk meminta maaf, tidak mau memaafkan. Hati-hati. Bulan Ramadan masuk, tapi masih bermusuhan. Punten bahasanya, percuma ibu bapak masuk bulan Ramadan, tapi kalau seandainya masuk bulan Ramadan masih ada dalam hati kebencian, ada hasad, ada iri, ketika punya salah dia tidak minta maaf, ketika dia dizolimi dia tidak memaafkan. Hati-hati. Iya. Dengan kata-kata yang seperti ini apa yang terjadi? Pegang baik-baik. Tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya dan keagungan Ramadan kalau dirinya tidak mau memaafkan yang telah menyakitinya ataupun tidak mau minta maaf kepada orang yang telah disakitinya. Penting, sucikan hati. Pertama dengan Allah. Yang kedua, sucikan hati dengan makhluk Allah, manusia yang pertama kali yang diutamakannya. Itulah. Iya, punten ada hadis Rasulullah SAW, man hajar akhahu fawqa thalath, famata wa huwa finnar. Siapa saja yang bermusuhan, bersengketa, dia tidak mau tegur sapa dengan saudaranya, familinya, dengan ada penuh kebencian, dia nggak mau tegur sapa sampai 3 hari dia masih bermusuhan. Qadarullah, belum sempat minta maaf, belum memaafkan, mati. Rasulullah bilang huwa finnar, dia di neraka. Astagfirullah. Gara-gara apa? Gara-gara bermusuhan. Hati-hati ibu bapak. Iya. Makanya dengan mengatakan banyak orang yang lalai. Lalai apa? Lalai. Kapan? Di bulan Sya'ban ini. Dengan apa? Dengan mensucikan hati. Mensucikan hati. Sucikan hati daripada dosa-dosa kepada Allah. Yang kedua, sucikan hati daripada kesalahan-kesalahan kita kepada manusia. Bersihkan hati. Ini ada digambarkan dalam keterangan yang sangat indah. Rasulullah dengan tegas mengatakan, di dalam nisfu Sya'ban ini Allah melihat ke bumi. Siapakah yang minta ampun? Aku akan ampuni semua kesalahannya. Kecuali yang pertama yang mempunyai dosa syirik. Yang kedua adalah musyahin. Musyahin itu yang bersengketa, orang yang bermusuhan. Tanpa ada yang namanya minta maaf atau memaafkan. Hati-hati. Hati-hati bunda. Masuk Ramadan, padahal Quran sudah disiapkan. Padahal cara-cara sedekah, tata cara sedekah sudah disiapkan. Semuanya sudah disiapkan. Itu dan ini dan itu. Tiba-tiba ternyata apa? Ada hal yang kurang. Apa coba? Yang kurangnya dengan tegas mengatakan itu paling penting, hatinya tidak bersih. Maka tema yang diangkat ini, sucikan hati, raih keberkahan Ramadan. Benar. Hanya orang yang suci hatinya yang dapat meraih keberkahan dan keindahan dan keagungan Ramadan. Punten, suci dari apa? Pada Allah. Dari dosa. Manusia saling minta maaf dan memaafkan. Baru enak masuk Ramadan tuh kalau begitu. Iya. Tapi secara khususnya dengan mengatakan apa sih yang harus dibersihkannya lagi? Punten, kita akan gambarkan. Simak kalimat ini baik-baik. Saya emang nggak mau memaafkan dialah, orang dia yang punya salah kok. Nggak, paling dialah harus minta maaf sama saya. Baru saya maafkan. Punten bunda. Kalau memaafkan tidak perlu orang itu minta maaf, sudah maafkan aja. Gak perlu nunggu dia harus minta maaf sama aku, gak usah, maafkan aja. Kenapa? Karena punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah,
pintu maaf itu adalah pahalanya sangat indah sekali dan bagiannya adalah surga ketika sanggup orang itu memaafkan. Ini penting untuk kita memasuki Ramadan. Maafkan. Ya, fa'fu wasfahu dalam ayat. Kalimatnya, maafkan dan lebarkan hatimu. Nggak ada dendam. Mungkin selama ini kita hidup susah. Kita hidup mungkin keberhasilan tidak sampai 100%. Bertahap mau berhasil sukses, ternyata nggak jadi. Jawabannya apa? Tolong cek, jangan-jangan ada sesuatu yang seharusnya kita minta maaf kepada orang yang memang kita salah tapi kita tidak minta maaf. Ataupun ada sesuatu yang seharusnya kita maafkan tapi kita tidak memaafkannya. Hati-hati. Iya. Kenapa? Karena mau menjelang Ramadan, orang tidak memaafkan sebenarnya itu adalah sifat yang sangat mengerikan. Sifat apa? Sifat sombong. Maka sucikan hati daripada sifat sombong. Sucikan hati. Mau masuk bulan Ramadan masih membawa sifat kesombongannya, tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan. Ya, siapa saya, siapa aku, nggak ada di bulan Ramadan semuanya menahan lapar sama-sama, menahan haus sama-sama. Nggak ada yang namanya karena mentang-mentang dia itu hafal Quran, karena dia itu misalnya mentang-mentang derajatnya atau jabatannya tinggi, saumnya sampai jam 12, nggak ada. Saumnya sampai jam 2, nggak ada. Iya, tapi semuanya full, semua puasanya sama, menunjukkan kita itu punten, tawadhu, tidak sombong. Makanya mau masuk bulan Ramadan, hati-hati, jauhkan daripada sifat yang sangat mengerikan itu. Apa? Sombong. Ini sifat-sifat yang harus kita jauhkan sebelum masuk Ramadan. Sombong tidak ada. Karena orang sombong itu mustahil minta maaf. Dan juga mustahil memaafkan. Orang sombong itu minta maaf nggak mau. Memaafkan pun nggak mau. Orang sombong itu minta maaf, dia katakan enak aja. Siapa dia? Masa saya harus minta maaf sama dia? Sombong. Nggak jadi minta maaf. Orang yang sombong begitu datang mengatakan maafkan saya ya, maafkan saya. Orang sombong dalam mengatakan kata-katanya nggak bakalan dimaafkan. Biar tahu bagaimana rasanya bla 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 segala macam. Padahal pun saya sampaikan, kalau ibu bapak mudah memaafkan kesalahan orang lain, maka yang paling hebat yang pertama kali didapatkan adalah Allah akan mudah memaafkan kita. Bolehkah kita tidak memaafkan kesalahan orang lain? Jawaban paling entengnya, boleh, tapi dengan syarat Anda tidak memerlukan maaf Allah. Kalau kita memerlukan maaf Allah, berarti tidak ada alasan untuk tidak memaafkan orang lain. Tidak ada alasan untuk kita tidak memaafkan orang lain. Selagi kita perlu maaf orang atau selagi kita perlu maaf dari Allah, berarti kita tidak ada alasan untuk tidak memaafkan. Ingat, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Kebersihan hati ini dengan mudahnya memaafkan orang lain. Orang mudah memaafkan orang lain, orang mudah minta maaf, menunjukkan orang ini tidak sombong. Ingat, dan sombong ini adalah akhlak yang diwariskan oleh iblis. Akhlak yang diwariskan oleh syaitan. Ini berantai. Coba ibu bapak. Kalau ibu bapak perhatikan, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Bagaimana Allah memuji kepada Rasulullah. Rasulullah itu, bunda, ayahanda, punten, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujiannya banyak dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah tuh. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala sangat masyhur sekali, bunda. Iya. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa artinya coba? Iya. Ketika mengatakan sesungguhnya engkau ya Rasulullah berada dalam akhlak yang mulia, yang agung. Iya. La'ala khuluqin azim kalimatnya. Mungkin ibu bapak ketika mengetahui ayat ini, Masya Allah,
firman Allah Subhanahu wa taala suratul Qalam ayat 4 ini. Kalau mau dicatat silahkan. Iya. Dengan mengatakan surah Al-Qalam di ayat 4 ini, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, itu kata Rasul, kata Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini memiliki akhlak, perilaku, budi pekerti yang agung, lebih agung daripada akhlak-akhlak para nabi yang ada. Memang para nabi itu akhlaknya mulia, Bunda. Tapi kalau dibandingkan Rasulullah, akhlak Rasulullah lebih tinggi di antara para nabi yang lainnya. Maka dikatakan la'ala khuluqin azim. Itu pujian dari Allah kepada Rasulullah. Ibu tahu kenapa Allah sampai memuji seperti itu? Jawabannya karena Rasulullah mudah memaafkan orang. Gak ada istilahnya dendam. Mudah memaafkan orang. Akhlak yang termulia, akhlak yang tinggi adalah mudah memaafkan orang lain. Kenapa orang itu mudah memaafkan orang lain? Berarti orang ini tidak sombong. Tawadu itu artinya. Coba cek lagi firman Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semua sudah tahu ayatnya. Dalam firman ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Semua tahu itu. Masya Allah. Iya. Dalam surat apa itu? Syarah atau Al-Insyirah. Iya. Al-Insyirah itu alam nasrah kalau enak digampangnya ya. Wa rafa'na laka dzikrak artinya dan kami tinggikan bagimu sebutanmu. Dan aku tinggikan namamu ya Rasulullah, sampai kalau ibu bapak perhatikan nama Allah dan nama Muhammad Rasulullah itu selalu berdekatan dan berdampingan. Coba aja ketika azan. Ketika azan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjutnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat sebutan namamu ya Rasulullah. Sejajar dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mau masuk Islam mengatakan 2 kalimat syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia. Di masjid kanannya adalah lafaz Allah, di kirinya adalah lafaz Muhammad. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikrak. Allah mengangkat nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Pujian. Kembali ditanyakan kenapa Rasulullah sampai ditinggikan derajatnya rafa'na laka dzikrak. Tadi wa innaka la'ala khuluqin azim. Jawabannya apa? Karena Rasulullah mudah memaafkan. Nggak ada dendam, nggak ada benci. Kenapa? Itulah Rasulullah mudah memaafkan. Itu yang harus dijadikan oleh kita sebagai pegangan ibu bapak. Hidup ini kalau penuh dengan dendam, susah memaafkan, makin sulitlah hidup ini. Tapi jika ibu bapak mudah memaafkan, plong hatinya, iya, tanpa dendam, yakinkan kesuksesan demi kesuksesan akan datang bertubi-tubi. Kenapa? Tidak suksesnya manusia, sulitnya hidup manusia di dunia ini. Jawabannya dialah yang telah menyulitkannya. Kenapa? Enggak pernah memaafkan dan tidak pernah minta maaf. Itu warafa'na laka dzikrak. Allah angkat namanya. Iya. Kenapa jawabannya? 2 ayat tadi digambarkan pengangkatan derajat yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Simpelnya karena Rasulullah mudah memaafkan. Itu dikatakan mudah memaafkan. Mau menjelang Ramadan, gak usah repot-repot dan gak usah susah-susah mempersiapkan itu dan ini dan itu. Yang paling penting adalah tolong cek dosa kita kepada Allah ada nggak? Tobati. Tolong cek yang keduanya apa? Adakah orang yang tersakiti oleh kita minta maaf? Tolong cek mungkin ada orang yang menzalimi kita, maafkan. Itu persiapan Ramadan yang paling luar biasa, Ibu Bapak. Itu ada persiapan bulan Ramadan yang paling diutamakan. Bersihkan hal ini. Iya. Punten. Kalau ingin ditanya, mengatakan ada nggak buktinya Rasulullah bagaimana caranya waktu itu Rasulullah memaafkan orang? Waduh, terlalu banyak, Ibu Bapak. Tapi saya sampaikan malam ini satu kejadian yang luar biasa. Apa coba? Saya gambarkan 5 menit kisah ini. Insya Allah. Bukankah orang-orang Mekah saat Rasulullah menyampaikan kalau dirinya Nabi, kalau dirinya Rasul,
Itu yang namanya Abu Jahal, yang namanya Abu Sufyan, yang namanya Syaibah bin Rabi'ah, yang namanya Utbah bin Rabi'ah, yang namanya Walid bin Mughirah, ya, yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal, yang namanya Suhail ibnu Amr. Semua orang-orang kafir mencemoohkan kepada Rasulullah, menghina Rasulullah, sampai tingkat Rasulullah diusir dari kota Makkah. Coba ibu bapak, kalau ada orang yang pernah mengusir ibu bapak, nggak bakalan terlupakan. Kayaknya inget aja gitu. Iya. Ini bayangkan Rasulullah diusir dari kota Mekah. Diusir dari kota Mekah dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hijrah ke Madinah. Ibu bapak tahu pas Rasulullah hijrah ke kota Madinah, begitu Rasulullah hijrah ke kota Madinah, orang-orang Mekah ini tidak membiarkannya. Apa? Diperanginya. Rasulullah itu diperanginya. Datang orang-orang kafir ke kota Mekah, terjadi perang Badar. Alhamdulillah, qadarullah ditolong oleh Allah, menang dalam perang Badar. Diperangi lagi dalam perang Khandaq, terjadi dalam perang Uhud dulu terlebih dahulu. Perang Uhud, orang-orang kafir ingin membunuh Rasulullah, terjadi perang Uhud. Dan tidak berhasil membunuh Rasul, diperangi lagi di perang Khandaq atau perang Ahzab. Itu orang-orang kafir. Mekah, kita lagi fokus kepada orang-orang kafir Mekah. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Pun gagal membunuh Rasulullah di 3 perang ini. Badar gagal, Uhud gagal, Khandaq gagal, nggak ada yang bisa. Masya Allah. Qadarullah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Rasulullah bisa kembali datang ke kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah. Lalu orang-orang yang dulu memusuhi Rasulullah, orang-orang dulu yang memusuhi Rasulullah, menghina Rasulullah, menghardik Rasulullah, memerangi Rasulullah, dikumpulkan. Oleh siapa dikumpulkan? Oleh Rasulullah. Ibu bapak tahu Rasulullah bertanya apa kepada mereka semuanya? Kata-kata yang indah Rasulullah katakan, ayuhan nas, kalian semuanya, ya. Kalian yang telah mengusir aku, kalian yang telah ingin membunuh aku, kalian yang telah memerangi aku, sampai 3 kali kalian memerangi aku. Sekarang aku yang telah menguasai Mekah dan engkau berada di bawah kekuasaanku. Kira-kira menurut kalian, kata Rasulullah, apa yang akan aku berikan hukuman kepada kalian? Kira-kira kalian mau diapakan oleh aku ini? Subhanallah. Orang-orang kafir sambil diam, orang-orang kafir Quraisy dalam hatinya paling banter diusir, paling kecil hukumannya diusir. Tapi mereka berpikir kayaknya ini dibunuh nih, kayaknya dipancung nih. Kenapa? Karena sudah 3 kali mencoba membunuh Rasulullah. Sekarang dikalahkan, lalu mereka pikir, ya kita akan wafat kayaknya. Kita akan mati, dipancung. Ya syukur-syukur cuma diusir aja lah. Diusir nggak ada apa-apa lah. Diusir lumayan. Masih bisa hidup. Subhanallah. Semua terdiam. Hanya satu orang yang jawab, Suhail ibnu Amr. Ya Muhammad, engkau bertanya kepada kami, kira-kira hukuman apa yang akan kau berikan kepada kami? Kami tidak tahu hukuman apa yang akan kau berikan kepada kami. Tapi yang kami tahu engkau adalah orang yang baik. Dan pasti engkau akan berikan keputusan yang baik buat kami. Itu kata Suhail. Lalu apa kata-kata Rasulullah, ibu bapak? Di depan orang yang telah punten mengusirnya. Di depan orang yang telah memeranginya. 3 kali memeranginya. Karena ingin membunuh Rasulullah SAW. Bagaimana rasa sakitnya hati Rasulullah saat diusir, saat diperangi, sampai 3 kali. Maka orang-orang kafir berada di depan sekarang. Kata Rasulullah bilang apa? Keputusan yang akan aku berikan kepada kalian. Dengarkan baik-baik. Antum tulaqo. Kalian semuanya bebas. Subhanallah. Dibebaskan. Dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa dibebaskan? Jawabannya, hatinya bersih. Hatinya bersih. Ulangi lagi. Jika hatinya bersih, maka apa yang akan didapatkan? Yang akan didapatkan mudah memaafkan. Kalau hatinya bersih, tawadhu selalu di depan Allah dan di depan makhluk Allah. Itu dia. Jadi kalau ibu bapak bertanya,
persiapan apa yang harus saya persiapkan ya menjelang Ramadannya ini? Hati. Bersihkan pada Allah dengan cara taubat. Bersihkan kepada manusia dengan cara saling memaafkan dan minta maaf. Iya. Bukan hanya, oh saya persiapan Quran udah bagus. Saya persiapan sejadah udah bagus. Saya sudah persiapan catering udah disiapkan. Itu baik, cuman punten percuma. Saum, baca Quran, witir, tahajud, duha, nggak ketinggalan sampai tarawihnya. Tapi kalau dalam hatinya berbuat syirik, tidak dapat. Tapi kalau dalam hatinya, punten-punten, tidak mau minta maaf dan tidak mau memaafkan, punten. Artinya mengatakan haba mansur. Buat apa? Amalan sedahsyat itu kalau seandainya hatinya punten tidak berada dalam kebersihan yang sungguhnya. Kini dia, ibu bapak, dengan mengatakan persiapan atau sucikan hati raih keberkahan Ramadan, hanya dengan hati yang suci saja Ramadan akan datang kepada kita dengan keindahannya. Masya Allah. Iya. Ulangi lagi berarti karena sudah paham. Ternyata yang terpenting menghadapi bulan Ramadan itu adalah bukan makanannya kami siapkan. Bukan Qur'annya sudah kami siapkan. Bukan itu dan ini yang telah disiapkan. Yang paling topnya digambarkan di dalam perkataan ini adalah bersihkan hati. Kepada Allah taubat, kepada manusia minta maaf. Masya Allah. Oh, ini dia ibu bapak yang berbahagia. Lanjutkan. Sudah kalau gitu, saya siapkan ini. Hati saya sudah bersih. Hati saya ingin masuk di bulan Ramadan dengan keagungan. Masya Allah. Iya. Kalau sudah yakin, oh saya yakin masuk Ramadan dengan keagungan. Karena Ramadan itu tadi dikatakan keindahan yang luar biasa segala macamnya. Tapi mungkin, iya. Di antara kita masih bingung bertanya juga, ya sudah kalau saya ingin membersihkan hati karena menjelang bulan Ramadan. Pertanyaannya, memang Ramadan itu buat apa Allah ciptakan kepada kita? Buat apa Allah berikan Ramadan itu kepada kita? Yang ada bulan Ramadan itu saum, yang ada di Ramadan itu haus, yang ada di Ramadan itu adalah apa dan apa dan apa. Ya. Punten, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik oleh kita semuanya. Iya. Bulan Ramadan ini adalah kalau saya haus, punten ya. Kalau saya haus di depan saya nggak ada gelas, nggak ada air. Kalau ibu bapak haus di depan nggak ada air, nggak ada apa, haus nggak ada air, nggak ada gelasnya, pokoknya asli nggak ada air, haus nggak ada air, ya sabar. Tapi begitu haus di depannya ada air, dingin pula, tapi nggak boleh diminum. Kira-kira lebih berat mana ibu bapak ujian? Ujian yang pertama haus tapi nggak ada air. Yang kedua, ujian yang kedua haus ada air tapi nggak boleh diminum. Pastikan yang paling berat itu adalah yang ujian haus, ada air, tapi nggak boleh diminum. Itulah Ramadan. Iya. Kenapa? Dengan mengatakan, kenapa saya harus melakukan itu? Memang hebatnya apa? Sehingga saya ini kan boleh saya minum? Boleh. Tapi apa? Nanti waktunya. Lalu kita tanya, untuk apa Allah berikan hal seperti ini? Untuk apa? Nah, punten. Iya. Saya sampaikan sebelum nanti mungkin ada yang ditanyakan ataupun didiskusikan, dibicarakan. Paling tidak saya sampaikan waktu yang sangat singkat ini untuk apa Allah ciptakan Ramadan. Sehingga minuman kita stop, makanan stop. Nanti kalau sudah waktunya silakan. Untuk apa Allah semuanya ini? Untuk apa Allah berikan ini? Jawaban pertama, satu. Karena Allah ingin mengabulkan doa-doa kita. Mengabulkan doa-doa kita. Mana buktinya? Buktinya adalah ayat tadi dibacakan oleh qari yang sangat indah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat puasa yang Allah perintahkan kepada kita ya adanya di situ. Namun akhir daripada ayat puasa ini akhirnya ditutupnya pakai apa? Perintah puasa ditutupnya pakai apa? Ditutupnya adalah dengan ayat tadi apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maksudnya apa? Seakan-akan Allah berikan pesan yang sangat dalam kepada kita. Aku ciptakan, aku berikan Ramadan buat kalian. Untuk apa? Untuk mengabulkan doa-doa yang kalian pinta. Karena akhir daripada ayat saum ini, Allah katakan, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku ini dekat. Dan aku akan kabulkan apa yang kau inginkan, asal kalian minta kepada aku. Nah, itu dia ibu bapak. Pegang baik-baik. Jangan dilupakan. Untuk apa Allah berikan Ramadan kepada kita? Untuk mengabulkan doa. Lalu pertanyaannya, memang di luar bulan Ramadan doa nggak dikabulkan? Dikabulkan. Tapi di bulan Ramadan khusus lebih dahsyat lagi. Ada kekhususan. Iya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ingat ini, berarti yang pertama, untuk apa Allah berikan Ramadan kepada kita? Jawaban untuk mengabulkan doa. Berarti apa? Persiapan setelah hati bersih. Persiapkan doa-doa yang terbaik, yang terindah, yang akan dipinta di bulan Ramadan ini. Rugi kalau di bulan Ramadan tidak minta kepada Allah. Padahal Allah tunggu. Ayo minta apa lagi? Ayo mohon apa? Mau apa? Masya Allah. Ini adalah kenapa Allah ciptakan Ramadan untuk kita. Jawabannya untuk apa? Coba indah. Untuk mengabulkan doa. Yang kedua, untuk persingkat. Untuk apa Allah ciptakan Ramadan? Untuk membebaskan kita dari api neraka. Untuk membebaskan kita dari api neraka. Mana buktinya? Hadis Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Walillahi utaqa fi Ramadan. Wadhalika kullu laylah. Ini kata-katanya. Allah memiliki nama-nama yang akan Allah bebaskan dari api neraka. Nama-nama itu akan Allah sebut di bulan Ramadan. Pertanyaannya para sahabat, kapan ya Rasulullah Allah menyebut nama-nama yang akan Allah bebaskan dari api neraka? Jawabannya, wadzalika kullu lailah. Ini terjadi setiap malam di bulan Ramadan. Matahari terbenam, Allah melihat ke bumi ini. Siapa saja yang pantas untuk Allah bebaskan dari api neraka. Masya Allah. Coba. Iya. Tapi tidak akan pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nama kita sebagai penghuni sorga atau yang dibebaskan dari api neraka kecuali hatinya bersih. Bersih. Maka tema yang sangat indah, sucikan hati, raih keberkahan Ramadan. Iya, harus suci dulu. Bagaimana Allah akan kabulkan doa ibu bapak kalau seandainya hatinya belum bersih? Yang kedua, bagaimana Allah akan sebut nama-nama ibu bapak kita semuanya terbebas dari api neraka kalau hatinya tidak bersih? Itu nomor dua. Masya Allah. Dengan mengatakan untuk apa Allah ciptakan Ramadan? Jawabannya dengan mengatakan untuk membebaskan dari api neraka. Itqum minan nar. Hadisnya kata-kata yang sangat indah sekali. Mu'tamad. Silakan pegang hadis ini. Walillahi utaqa fi Ramadan wa dzalika kullu lailah. Allah memiliki nama-nama yang akan Allah sebut di bulan Ramadan. Nama-nama itu disebut untuk dibebaskan dari api neraka. Dan ini terjadi setiap malam Ramadan. Masya Allah. Setiap malam Ramadan. Jadi punten kalau pas malam Ramadan doalah kepada Allah. Sebut namaku untuk kau bebaskan dari api neraka. Seperti itu. Iya. Yang ketiga, terakhirnya. Untuk apa Allah berikan Ramadan kepada kita? Kalau tadi untuk mengabulkan doa. Yang kedua untuk bebaskan dari api neraka. Yang ketiga, mengampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Kata siapa? Hadis Rasulullah SAW. Bagaimana hadis ini? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yaitu man shoma Ramadhana, siapa yang shaum di bulan Ramadan imanan, untuk mempertebal ataupun karena keimanan yang ada dalam hatinya kalau diperintah dari Allah. Imanan, makanya perintah Allah itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka dilanjutkan dalam hadis Rasulullah, man shoma Ramadhana imanan, min ajlil iman, karena keimanannya, wahtisaban, karena keikhlasannya,
ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa-dosanya. Man shoma Ramadan. Mungkin ada di antara ibu bapak, Abi Maki, ada orang tua saya sudah udzur, kayaknya nggak bisa lagi untuk melakukan. Terus bagaimana? Mereka nggak puasa. Gimana dong bayar fidyah? Berarti bagaimana dong? Kan dia nggak puasa, cuma bayar fidyah. Apakah diampuni dosanya? Tenang, Allah katakan, punten Rasulullah katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, pun Allah ampuni dosa-dosanya. Nggak bisa berdiri, duduk aja. Yang penting tarawih. Allah ampuni. Berarti nomor 3-nya dengan singkat kalimatnya. Punten. Untuk apa Ramadan? Untuk Allah ampuni orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan ini semuanya. Pengampunan dosa. Pembebasan dari api neraka. Ya kan? Pengabulan doa, itu semuanya Allah akan hadiahkan tatkala mereka hatinya bersih. Tapi kalau hatinya tidak bersih, semuanya pun mantul apa yang ada. Berkah malam ini untuk mengetahui tentang persiapan Ramadan yang terindah ternyata adalah urusan hati kita. Hati kita baik, hati kita Masya Allah nilainya bagus, maka semuanya akan nilainya bagus. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Inilah sucikan hati. Raih keberkahan Ramadan. Hati suci tanpa ada dosa. Minta ampun pada Allah. Hati suci bersih saling memaafkan dengan makhluk-makhluk Allah. Khususnya manusia. Mungkin ini dapat saya sampaikan dengan singkat. Pengajian jelang Ramadan. Sucikan hati. Raih keberkahan Ramadan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Jika memang ada waktu untuk dibuka pertanyaan, maka silakan, masih ada kesempatan. Iya, Allah barik. Kalau tidak ada, mari kita doa sama-sama. Allah barik. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi. Masya Allah, pemaparan tadi benar-benar khususnya bagi saya ya sangat mengena sekali untuk mengingatkan diri pribadi. Tentunya bagi ayah bunda juga ya. Kemudian karena masih ada sedikit waktu ya, Abi, mohon izin untuk mungkin ada yang mau bertanya, boleh satu orang bisa raise hand. Oke, silakan. Baik. Silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada kisi-kisi atau cara bagaimana supaya anak-anak dalam bulan Ramadan lebih bisa menghafal Al-Quran? Karena mungkin sebelumnya kan kegiatan belajar mengajar juga agak berkurang. Jadi bagaimana kiatnya biar anak-anak dalam bulan Ramadan itu bisa lebih fokus untuk menghafal Al-Quran lagi. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair. Langsung saya tanggapi ya, insya Allah. Jadi bagaimana khutwat atau tata cara di bulan Ramadan ini? Karena memang Ramadan ini ada bulan keluarga. Tapi justru ketika di bulan Ramadan dikatakan bulan keluarga, mungkin ada sekolah nanti libur atau apa dan bagaimana, sehingga jangan sampai lepas untuk kontrol kita terhadap mereka. Apa khutwatnya, apa tata cara yang ada? Yang pertama, punten. Ibu, bapak, bukan berarti anak itu tidak boleh bermain. Apalagi anak-anak itu Masya Allah. Bermain untuk anak-anak itu sangat penting sekali. Hanya kita harus mengarahkan cara permainannya. Apakah mendidik baik ataupun malah jauh daripada kebaikan. Karena apa? Masih bisa dibentuk oleh ibu dan bapak. Anak, ya, bagaimana caranya? Pertama adalah bagi waktu. Bagi waktu. Ada waktu untuk bermainnya, silahkan. Membagi waktu. Karena suksesnya manusia itu karena dia pandai membagi waktu.
Orang yang paling sukses itu adalah orang yang paling pandai membagi waktu. Orang yang paling berantakan itu adalah orang yang paling tidak bisa membagi waktu. Jadi yang pertama, ibu bapak disiplin dengan cara membagi waktu. Itu yang paling top. Nah, menjelang maghrib jam 5 stop ya semuanya ya. Kamu baca Quran atau menghafal Quran. Gitu. Terus aku main HP-nya kapan? Terus aku mainnya kapan? Kamu maunya kapan kira-kira? Saya maunya pagi, boleh 1 jam juga ya nak ya. Atau 1 jam setengah ya nak ya. Disiplin. Duhur nanti kamu begini ya nak ya. Insya Allah dengan kedisiplinan yang tercatat, ya, atau waktu yang telah ditentukan, lalu pendekatan orang tua kepada anak caranya seperti apa, dan dia bisa. Misalnya nggak mau asar, ya sudah kalau gitu kamu bisanya kapan? Oke, mama nunggu dari kamu ketentuannya kapan kamu baca Quran sehari, tidak perlu. Padahal ibu tujuannya sehari 3 kali, sehari 5 kali, biar biasa kalau jualan kan. Kalau jualan harga yang pertama kali misalnya netnya ini 70.000, taruh aja di 100.000. Mudah-mudahan paling nanti nawar, lihat sudah ada harganya. Harga netnya dari ibu itu adalah sehari 3 kali, tapi ibu taruh dari 5. Jangan 5 dong mah, kecapean. Syukur-syukur 4 aja, berarti dia top. Maksudnya ibu bahagia. Nggak bisa 4 lah, 3 aja, syukur. Tapi kalau dia minta 2, nggak bisa. Targetnya ibu sudah katakan tadi 3. Maka setelah itu bila perlu anak yang mengatur waktunya kapan untuk bisa punten ngajinya. Pertama adalah pengaturan waktu. Musyawarahkan. Kalau dari anak ya syukur waktunya dia sendiri yang mengaturnya, maka dia sendiri yang harus menjaga daripada peraturan itu. Itu pertama. Yang kedua, punten, contoh dari ibu dan bapak. Jangan nak tadarus nak, ayo dong ngapalin Quran nak, ngapalin Quran nak. Tapi ibu bapaknya tidak melakukan hal itu, nggak bisa. Ibu bapaknya harus bantu dengan cara apa? Dengan cara uswah atau qudwah untuk anaknya. Itu nomor 2-nya. Iya, cara mendidiknya demikian. Wallahu a'lam. Ya. Yang ketiganya sebagai ikhtitamnya. Bagaimana caranya anak untuk melakukan? Boleh ibu bapak dikasih jawaiz, dikasih hadiah itu boleh. Tapi kan bukan karena Allah, ya tidak 100% karena Allah, ya mungkin. Tapi punten, itu latihan. Nanti juga bisa lebih baik lagi keimanannya. Nggak apa-apa. Dan dapat pahala. Pokoknya nanti kalau begini, ini ada hadiahnya. Ini hadiah. Istilahnya diiming-iming dengan hadiah untuk anak-anak, dipersilahkan. Iya, dipersilahkan. Nggak ada masalah. Tapi nanti kan jadinya kalau nggak dapat hadiah, nggak ngapalin Quran. Sementara itu mungkin demikian. Tapi nanti kalau sudah dewasa, pelan-pelan akan hilang hal itu. Karena lebih tahu tentang masalah niat itu seperti apa. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Abi. Terima kasih juga Bunda Rafano. Baik, karena waktu juga sudah cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Acara demi acara telah kita sama-sama lewati. Mungkin di akhir kita mau tutup dengan doa. Abi mohon izin untuk berkenan doa di penutup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri majelis ini dengan doa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan oleh Allah keberkahan dan kenikmatan. Kita sampai ke bulan Ramadan dengan kesempurnaan yang kita miliki untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu tidak ada yang dapat kami sempurnakan kecuali ya Allah yang dapat menyempurnakan apa yang kita inginkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Allahumma ballighna Ramadan kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli
wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Berikan keagungan dan kemuliaan Ramadan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami hamba-hambamu yang dapat kebaikan di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Angkat derajat kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman, ya Rahim, jadikan bulan Ramadan ini bulan yang jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Berikan kepada kami keagungan bulan Ramadan ini. Sebutlah nama-nama kami sebagai penghuni surga Firdaus-Mu. Sebutlah nama-nama kami sebagai hamba-hambamu yang dibebaskan dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni alhubbu wa du'a. Dan kami saya sampaikan khusus untuk para guru-guru di sekolah prestasi global ini, juga untuk ayahanda bunda daripada seluruh orang tua murid yang kami banggakan. Kami sampaikan selamat menunaikan ibadah saum dan semoga Allah selalu meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.